Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Elisa Purba dan rekan saya Alfat Rizky, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, berita pertama soal anggota Komisi 8 DPR RI Lisda Hendra Joni yang mengatakan Kementerian Agama perlu melihat hingga ke pelosok tanah air untuk melihat sektor pendidikan agama yang belum tersentuh dan masih perlu diperkuat kembali. Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas yang membahas anggaran Kementerian Agama tahun 2022 terungkap masih banyak sektor pendidikan agama yang belum tersentuh oleh pendanaan Kementerian Agama. Salah satunya organisasi keagamaan, perawatan, dan pembangunan gedung ibadah hingga guru agama di pelosok. Ditemui usai raker di Gedung Nusantara II DPR RI, anggota Komisi 8 Lisda Hendra Joni mengatakan, Kementerian Agama perlu melihat hingga ke pelosok tanah air. Selain itu, kegiatan keagamaan seperti acara hari raya pada setiap agama juga harus diperhatikan. Ayo Pak Menteri lihat langsung ya, kalau kita sudah melihat langsung di lapangan bagaimana kondisinya, sehingga ini yang tentunya harus diperbaiki dan harus tepat sasaran. Begitu juga dengan bantuan-bantuan BOP yang kemarin juga ada pemotongan ya di berbagai daerah, dan tentu kita harus ada pengawasan khusus untuk itu. Sementara anggota Komisi 8 lainnya, Endang Maria Astuti menuturkan, perlu ada penyempurnaan dalam setiap kegiatan yang diberikan oleh Kemenak kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan. Jadi Kementerian Agama ini sudah dari 40 sekian persennya saja untuk gaji. Jadi limit sekali yang bisa untuk merubah masyarakat untuk bisa lebih menguatkan agama itu hampir nggak ada gitu. Komisi 8 DPR RI mengapresiasi realisasi anggaran Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2021 yang mencapai 99,51% atau sebesar 68 triliun rupiah. Bani, TVR Parlemen, melaporkan. Dari pendidikan agama kita beralih ke masalah penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menyerang hewan ternak. Komisi 4 DPR RI meminta agar Kementerian Pertanian segera mencari solusi mencegah persebaran PMK ini. Salah satunya dengan penyediaan vaksin PMK bagi ternak. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Budi Satrio Jiwandono mengatakan, Komisi 4 DPR RI terus mengingatkan Kementan untuk segera mengadakan vaksin PMK sebagai pencegahan penyakit mulut kuku agar penularan PMK tidak semakin meluas. Ditemui seusai rapat Komisi 4 di gedung DPR RI, Budi Satrio menekankan Komisi 4 DPR RI juga terus mengawal agar Kementan bisa mendapatkan vaksin secepatnya. Pada siklus pembahasan anggaran ini tentunya sangat penting ya kami bersama-sama mencarikan solusi terbaik. Karena setahu saya sudah ada beberapa negara ya yang menyanggupi untuk membantu Indonesia dalam menghadirkan vaksin. Tapi tentunya ini butuh langkah yang mantap dan saya akan mengawal supaya Kementerian Pertanian bisa mendapatkan vaksin ini secepatnya. Hal senada disampaikan anggota Komisi 4 DPR RI Sulaiman Hamzah mendesak Kementan agar lebih sigap dalam menanggulangi PMK. Ketersediaan sapi sehat yang belum terjangkit PMK juga harus dipersiapkan menjelang Idul Adha. Saya kira dari kementerian maupun dari karantina juga cukup sigap untuk mengatasi jangan sampai ada ternak dari luar yang masuk, hewan kurban ini dari luar yang masuk. Karena penyakit ini dia menyebar ke ke hewan yang punya kuku ganda itu. Dalam rapat dengan Kementan belum lama ini, Komisi 4 DPR RI sempat mempertanyakan kinerja Kementan khususnya kepada Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam penyediaan vaksin PMK sebagai antisipasi stok hewan kurban saat Hari Raya Idul Adha. Arif Naka, TVR Parlemen, melaporkan. Polemik wacana tarif memasuki Candi Borobudur mendapat respon sejumlah anggota DPR RI. Nah pemirsa, informasinya setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di TVR 09.
Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan TVR 09. Pemirsa, anggota Komisi 10 DPR RI Syamsul Lutfi mengatakan harga tiket untuk memasuki atau lebih tepatnya mendaki ke Candi Borobudur yang diusulkan sebesar Rp750.000 dirasa sangat memberatkan dan jauh dari prinsip keadilan sosial. Maka Komisi 10 meminta kebijakan ini dievaluasi terlebih dahulu. Komisi 10 meminta wacana pengenaan tarif untuk mendaki Candi Borobudur sebesar Rp750.000 agar dikaji kembali. Di saat gairah pariwisata mulai kembali hidup, tidak ada alasan untuk pemerintah menaikkan tarif secara sepihak. Anggota Komisi 10 DPR RI Syamsul Lutfi mengatakan, harga tiket untuk mendaki ke Candi Borobudur sebesar Rp750.000 dirasa sangat memberatkan dan jauh dari prinsip keadilan sosial. Demi konservasi cagar budaya, semua hal berkaitan dengan ekosistem pariwisata ini harus dipikirkan secara baik. Semestinya, pemerintah melibatkan pengelola cagar budaya sehingga dalam menentukan tarif bisa lebih bijaksana. Harus dilibatkan sebelum pemerintah mengambil keputusan. Nah, saya khawatir kalau harga terlalu tinggi sementara animo masyarakat yang ingin berkunjung ke Borobudur itu sendiri cukup tinggi, maka secara otomatis masyarakat tidak akan bisa leluasa ya untuk beranjang sana ke sana. Sehingga perlu pemerintah memikirkan dengan baik secara strategis langkah-langkah yang lebih arif di dalam menentukan tarif terhadap Borobudur itu sendiri. Sehingga kalau tarif terlalu mahal, maka itu kesannya elitis. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa berkunjung ke sana. Sementara Borobudur sebagai salah satu keajaiban dunia. Kedepannya, pemerintah harus bijaksana menentukan tarif tiket masuk tempat wisata. Harus dipikirkan bagaimana nasib UMKM yang baru saja kembali hidup karena pariwisata. Seharusnya pemerintah lebih fokus menata kembali industri pariwisata. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, anggota Badan Legislasi DPR RI, Luluk Nur Hamidah menjelaskan dalam rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau RUU KIA diatur sejumlah hak-hak yang wajib didapatkan oleh ibu pekerja ketika hamil dan melahirkan. Salah satunya adalah hak cuti melahirkan. Anggota Badan Legislasi DPR RI memperjuangkan ibu pekerja yang sedang mengambil cuti melahirkan tidak boleh dipecat, di PHK, dipaksa mengundurkan diri, atau skenario apapun
yang mengakibatkan ibu pekerja diberhentikan dari pekerjaannya karena menggunakan cuti melahirkan. Anggota Badan Legislasi DPR RI Lulu Nurhamidah menjelaskan, dalam rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau RUU KIA, diatur sejumlah hak-hak yang wajib didapatkan oleh ibu pekerja ketika hamil dan melahirkan. Salah satunya adalah hak cuti melahirkan. Rancangan Undang-Undang KIA pun juga mengatur sanksi bagi perusahaan yang mencoba memecat ibu pekerja yang menggunakan hak cuti melahirkan. Tetapi jaminan yang paling penting adalah dia tidak boleh di PHK, dia tidak boleh dipecat, baik itu dengan skenario dipecat oleh perusahaan atau kemudian diminta untuk mengundurkan diri. Dan di situ juga sudah diatur yang terkait dengan pengenaan sanksi. Ya, jadi justru kalau misalkan ada perusahaan yang semena-mena misalnya mem-PHK atau melakukan berbagai cara yang dimungkinkan agar ibu itu kemudian bisa kehilangan pekerjaannya, maka juga bisa mendapatkan sanksi. Pada akhirnya saya mau kasih satu statement bahwa melalui rancangan undang-undang atau undang-undang ini kita menyelamatkan Indonesia. Anggota Badan Legislasi DPR RI Lulu Nurhamidah selaku pengusul RUU KIA menyatakan rasa syukurnya karena RUU KIA disetujui untuk lanjut ke pembicaraan tingkat 1. Lulu Nurhamidah berharap melalui rancangan undang-undang ini, Indonesia dapat membentuk generasi yang unggul. Ken dan Yoga, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI mengharapkan peningkatan fungsi penegakan hukum dalam pembahasan 14 isu krusial RUU KUHP yang tengah disusun antara DPR RI dengan pemerintah yang dinilai sesuai dengan dinamika perkembangan jenis pidana saat ini. Komisi 3 DPR RI dan pemerintah telah membahas 14 isu krusial dalam RUU KUHP. Komisi 3 DPR RI berharap RUU KUHP bisa meningkatkan penegakan hukum di masyarakat sesuai perkembangan zaman saat ini. Komisi 3 DPR RI bersama pemerintah masih melakukan pembahasan atas revisi Undang-Undang KUHP agar sesuai dengan kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Komisi 3 DPR RI menargetkan RUU KUHP selesai dan disahkan di rapat paripurna pada masa sidang ini. Salah satu pasal yang menjadi sorotan adalah pasal 218 mengenai penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wapres yang dianggap rentan mempidanakan masyarakat. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 3 DPR RI Supriyansah menegaskan pasal 218 akan menjadi delik aduan yang sebelumnya delik biasa. Kita akan melihat rentan dengan kasus pidana dalam delik yang mana. Kan harus dilihat dulu delik apa yang dilakukan oleh masyarakat. Kalau itu menyangkut masalah pidana seperti apa, lalu kita cocokkan yang ada di dalam, yang ada di KUHP yang baru nanti. Saya melihat justru ini, kehadiran KUHP yang baru ini justru membantu penegakan hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat. Belum saya lihat yang mana yang lemah, belum ada yang saya lihat. Supriyansah menambahkan Komisi 3 DPR RI terus membuka kesempatan bagi seluruh elemen masyarakat untuk aktif menyampaikan aspirasi terkait RUU KUHP sehingga dalam penyusunannya RUU KUHP memperhatikan dan melibatkan partisipasi publik. Vinita dan Ade, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, berikutnya akan ada liputan mendalam soal tata kelola industri sawit di Indonesia yang dinilai masih buruk. Informasinya setelah jeda berikut ini, tetap di TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara,
Fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memberikan persetujuan terhadap pemindahan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali di TVR 09, pemirsa Kementerian Koperasi dan UKM mempersiapkan sejumlah koperasi petani sawit di seluruh Indonesia sebagai upaya untuk turut ambil bagian dalam rantai pasokan minyak sawit dalam negeri. Namun DPR RI mendesak pemerintah secepatnya menindaklanjuti temuan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU perihal temuan sengkarut pengelolaan industri sawit ilegal mulai dari lahan hingga rantai pasokan. Berikut ini liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen. Pemerintah sedang menyiapkan 3 piloting pabrik minyak sawit merah atau minyak makan merah di Kalimantan Tengah, Riau, dan Jambi. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki mengatakan, 3 pilot project tersebut merupakan pesan Presiden Joko Widodo untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri. Menteri Teten menekankan, upaya untuk mewujudkan kemandirian pangan melalui hilirisasi produksi minyak makan merah oleh koperasi tidak terlepas dari perlunya sinergi dan dukungan kemitraan dari seluruh stakeholder terkait. Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan, rencana pembangunan pabrik minyak sawit merah merupakan inisiatif yang baik dalam upaya merespon kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng yang beberapa waktu lalu melanda Indonesia. Kendati demikian, menurutnya akar masalah dari industri kelapa sawit dan minyak goreng justru disebabkan buruknya tata kelola, alur distribusi, hingga kebijakan pemerintah yang tidak konsisten. Untuk itu, Anggia juga mengingatkan pembangunan pabrik minyak sawit merah akan menjadi hal yang sia-sia jika tidak dibarengi dengan perbaikan tata kelola dan alur distribusi yang baik. Sebenarnya itu inisiasi yang menurut saya bagus ya untuk merespon masalah yang kemarin kita kelangkaan minyak gitu. Tapi sebenarnya masalahnya bukan kita nggak punya, ya bukan kita nggak ada atau kita nggak stok itu nggak ada, itu nggak. Tetapi tata kelola pengelolaannya, alur distribusinya, kebijakan itu maksudnya bagaimana ini diekspor kah atau kemudian harus bagaimana, itu yang harus dilihat sebenarnya gitu. Artinya jika misalnya bikin pabrik baru lalu kemudian dengan unit baru misalnya tetapi tidak menggunakan pengelolaan yang proper, itu pun juga tidak akan menjawab masalah-masalah yang kemarin. Yang kemarin itu kan masalahnya bukan karena nggak ada, tetapi karena memang penyalurannya, lalu kemudian ada yang diekspor, ada yang harusnya dipakai untuk dalam negeri, tetapi banyak juga yang dipakai untuk biodiesel kayak gitu. Jadi lebih tata kelola gitu, tata kelola yang memang menurut saya harus diperbaiki. Sebelumnya, Kementerian Koperasi dan UKM mempersiapkan sejumlah koperasi petani sawit di seluruh Indonesia untuk membangun pabrik minyak sawit merah sebagai upaya untuk turut ambil bagian dalam rantai pasok atau supply chain minyak sawit dalam negeri. Komisi 4 menilai kebijakan ini perlu dibarengi dengan sinergi dan koordinasi lintas kementerian agar tidak terjadi tumpang tindih aturan. Di tengah upaya membenahi tata kelola industri sawit dan minyak goreng yang kini menemui jalan terjal, DPR kembali dibuat tercengang dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan.
BPK menyebut sekitar 2,9 juta hektar perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan lindung belum kantongi izin. Tak hanya itu, di kawasan tersebut juga masih ada 841.790 hektar kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan, diketahui tanpa mengantongi izin. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Budi Satrio Jiwandono mengatakan, Komisi 4 sudah membentuk panja dan akan melakukan FGD bersama KLHK untuk memverifikasi dan mendalami data perkebunan sawit tanpa izin tersebut. Sebagai leading sektor, LHK juga harus segera melakukan identifikasi subjek hukum terkait dugaan penggunaan lahan hutan untuk perkebunan sawit dan pertambangan tanpa izin, agar permasalahan ini bisa segera dituntaskan dan tidak menjadi presiden buruk di kemudian hari. Dan Komisi 4 DPR RI sudah membentuk panja untuk mendalami permasalahan ini. Komisi 4 dalam rapat kerja kemarin juga dengan KLHK meminta tindak lanjut dari penelaahan atau evaluasi 2 provinsi yang terindikasi banyak sekali kebun sawit yang masuk ke area hutan, yaitu Provinsi Kalimantan Tengah dan juga Provinsi Riau. Anggota Komisi 4 DPR RI Sulaiman Hamzah meminta pemerintah untuk proaktif mengusut temuan Badan Pemeriksa Keuangan itu demi menyelamatkan aset negara. Bahkan Sulaiman meminta untuk dilakukan penyitaan jika memang terbukti adanya penggunaan hutan tanpa izin oleh oknum perusahaan. Karena itu maka akan diproses semuanya tadi, didata semuanya. Data memang sebagian sudah masuk, bagian besar ya itu sudah masuk, dan saya kira kementerian juga akan tegas dan kita juga tetap mengawasi, karena itu akan merusak, tidak hanya merusak di lingkungan sekitar, tetapi juga menyangkut penerima negara yang tidak terdata. DPR RI mendesak pemerintah secepatnya menindaklanjuti temuan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU perihal sengkarut pengelolaan industri sawit ilegal. KPPU menemukan penguasaan lahan perkebunan sawit hanya dimiliki segelintir konglomerasi yang berujung pada sulitnya menata bisnis hilir sawit dan membuat komoditas turunannya seperti minyak goreng sangat mudah dipermainkan. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, sudah tahu belum kalau DPR RI memiliki perpustakaan yang memiliki koleksi lengkap buku-buku dan jurnal sejak zaman Hindia Belanda? Apa saja koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan DPR dan bagaimana peran perpustakaan DPR RI membangun budaya baca di masyarakat? Untuk itu jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama TVR 09. Ingat selalu protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Dipersembahkan oleh Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI.
Pemirsa, kembali di TVR 09. Peran perpustakaan sangat sentral dalam membina dan menumbuhkan kesadaran membaca. Begitupun dengan adanya Perpustakaan DPR RI yang berperan penting dalam menyediakan layanan data dan informasi yang cepat, tepat, akurat, dan terbarukan untuk mendukung berjalannya tugas dan fungsi DPR. Nah pemirsa, bagaimana peran dan cara Perpustakaan DPR RI dalam membangun budaya membaca? Berikut kami hadirkan informasi lengkap mengenai Perpustakaan DPR RI hanya untuk Anda. Halo pemirsa TVR 09. Kali ini kita akan ajak pemirsa sekalian untuk cari tahu lebih dalam tentang Perpustakaan DPR RI. Yuk kita cari tahu sejak kapan sih Perpustakaan DPR RI ini berdiri? Lalu apa saja ya koleksi-koleksinya? Untuk itu jangan kemana-mana, tetap saksikan TVR 09. Perpustakaan DPR RI memiliki sejarah yang panjang loh. Berdiri sejak dimulainya sejarah parlemen di Indonesia, yang dahulunya bernama Volksraad, berlanjut ketika Indonesia masih berbentuk Republik Indonesia Serikat, hingga bertahan sampai saat ini. Untuk lebih lengkapnya, yuk kita tanya-tanya Bapak Widya Khalid, Pustakawan Senior DPR RI. Ya, perpustakaan ini kalau menurut sejarah sih sudah sejak Volksraad ya, sejak zaman Belanda tuh sudah ada. Nah, kemudian berlanjut terus ya, pada tahun 1951 waktu RIS ya, Republik Indonesia Serikat itu, untuk pindah ke Yogyakarta, di perpustakaan itu juga hitungannya masih ada. Terus waktu balik lagi ke Jakarta, juga masih ada perpustakaan. Cuman koleksinya mungkin sudah berbeda ya dengan yang dulu. Jadi ternyata begitu ya sejarahnya. Lalu apa saja sih ragam koleksi milik Perpustakaan DPR? Koleksinya tentu saja monograf ya, buku, kemudian serial itu jurnal, majalah, surat kabar, itu ada peta, atlas juga ada. Kemudian yang terpenting juga peraturan itu ada yang sejak zaman Belanda ya, Stadsblad itu kita sudah ada. Kemudian peraturan-peraturan yang kemudian di zaman pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, kemudian reformasi itu peraturan-peraturan perundang-undangan tuh kita simpan ya. Juga risalah-risalahnya, jadi pembahasan-pembahasan peraturan undangan itu pada saat dibahas di DPR kita juga simpan. Wah, ternyata lengkap sekali ya pemirsa koleksi-koleksi milik Perpustakaan DPR. Sekarang kita cari tahu nih, siapa aja sih yang bisa datang dan meminjam buku dari Perpustakaan DPR? Ini ada kualifikasi untuk pengguna ya atau pemustaka. Satu pemustaka internal, yaitu para karyawan, tenaga ahli, anggota DPR pastinya di lingkungan DPR, juga pejabat-pejabat sekretaris jenderal. Mereka bisa meminjam buku dan membaca di tempat. Untuk pengguna eksternal atau pemustaka dari luar lingkungan DPR, itu hanya kita beri fasilitas membaca di tempat. Untuk meminjam mereka belum bisa. Oh, jadi semua bisa ya untuk meminjam buku ataupun membaca langsung di perpustakaan. Tapi sebelum meminjam buku, kita harus tahu alurnya dulu nih. Yuk, kita tanya-tanya Bapak Iyat, bagaimana sih tata cara peminjaman buku dari Perpustakaan DPR? Alurnya, kita di sini kan ada anggota, karyawan PNS, ada PPAT, ada staf ahli dan sekretaris, juga ada honorer di sini. Nah, semuanya bisa pinjam, kecuali untuk pemakai dari luar kita tidak bisa. Nah, prosedurnya mereka datang mengisi formulir yang telah ditetapkan di sini dengan mengisi, terus data-datanya kita ketik, istilahnya disimpan di situ. Ini sudah jadi anggota itu nanti. Untuk pengembalian itu juga datang langsung, bisa mengembalikan buku yang telah dipinjam. Kita cek langsung selesai itu aja. Ada pemilihan jadi pengembalian di situ, ada pengembalian kilat, kita langsung di-scan langsung otomatis sudah selesai. Untuk peminjaman buku istilahnya kita di sini 1 bulan. Maksimal peminjaman 1 bulan, dan batas
buku yang dipinjam ya minimal 5 untuk istilah yang staf biasa. Kalau ada untuk peneliti kita ada lebih. Proses peminjaman buku kita sudah tahu. Sekarang kalau kita mau berkunjung ke perpustakaan DPR, kapan sih waktu yang diperbolehkan? Perpustakaan DPR buka 5 hari dalam seminggu, mulai dari jam 8 sampai dengan jam 15.30. Nah, untuk di masa pandemi kemarin ya, 2020-2021, kita hanya buka sampai jam 3 saja. Nah pemirsa, bagaimana? Lengkap banget kan informasi yang kita sampaikan tentang perpustakaan DPR RI? Biar lebih lengkap lagi, yuk kita tanya pengunjung yang ada di sini, seberapa sering sih mereka datang? Lalu bagaimana kesan mereka tentang perpustakaan DPR? Saya rutin sekitar 2 minggu sekali berkunjung ke perpustakaan, biasa untuk melihat koleksi-koleksi klasik dari perpustakaan DPR RI, seperti itu. Kesan pertama saat saya pertama kali masuk ke perpustakaan ini, susunan rapi buku, lalu kebersihannya yang sangat terjaga, membuat betah untuk berlama-lama di perpustakaan ini. Kesannya menurut saya itu koleksinya sudah cukup lengkap, terus fasilitasnya juga bagus, ada locker untuk naruh tas, lalu buku-bukunya menarik, desainnya juga kekinian. Pemirsa, sekian dulu ya liputan kita kali ini tentang perpustakaan DPR RI. Tapi tenang, di episode selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut hal-hal menarik yang dimiliki oleh perpustakaan DPR. Tetap saksikan TVR 09 dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda agenda DPR RI pada hari ini Senin 13 Juni 2022. Untuk agenda yang pertama pemirsa, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 11 DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Menteri PPN, Bappenas, dan ada Komisi 4 DPR RI yang melakukan rapat kerja dengan Menteri Pertanian. Keduanya akan membahas RKA dan RKP Kementerian Lembaga tahun anggaran 2023. Lalu pemirsa, pada pukul 13 siang nanti, Komisi 7 DPR RI menyelenggarakan rapat dengar pendapat dengan Ditjen KPAII, Kementerian Perindustrian. Ada pula Badan Legislasi DPR RI yang mengadakan rapat pleno mengenai pengelolaan sampah. Serta sejumlah agenda dan program DPR RI lainnya yang dapat Anda saksikan secara langsung pemirsa di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lain yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Elisa Purba dan rekan saya Alfad Rizky, sampai bertemu kembali di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, referensi Indonesia.